Ya pemirsa, aroma korupsi pada reklamasi Teluk Jakarta sudah lama terendus Gubernur Ahok. Bahkan saat pengajuan permohonan kontribusi pengembang, Ahok sudah berniat akan mempidanakan pihak yang berani menurunkan kewajiban angka yang harus dibayarkan pengembang. Ya, tidak tanggung-tanggung. Dalam lembar permohonan Raperda, Ahok bahkan menuliskan kata gila saat DPRD Provinsi mengubah kewajiban pengembang menjadi 5% yang harus dibayarkan dari nilai jual objek pajak pada tiap proyek reklamasi. Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Grand Corruption. Istilah KPK untuk dugaan korupsi pembuatan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta ini bukan tanpa alasan. Bergurita banyak tentakel, walau nilai suap yang diamankan KPK sekitar 1 miliar rupiah, KPK mengendus jaringan terkait kasus reklamasi Teluk Jakarta ini menjalar ke banyak pihak. KPK memastikan akan memanggil sejumlah perusahaan pengembang yang membangun 17 pulau buatan dalam proyek reklamasi itu. Namun KPK belum merilis detail nama korporasi. Aroma korupsi pada reklamasi Pantai Jakarta sudah menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Ahok sejak lama. Dugaan korupsi pada mega proyek pulau buatan tertuang dalam tulisan tangan Ahok di lembar masukan dalam rangka penyelarasan pasal-pasal Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Jakarta Utara yang diajukan DPRD Provinsi. Ya, Gubernur Ahok membuat disposisi tak biasa untuk DPRD. Ia menuliskan kata gila terkait rencana pengurangan kewajiban bagi pengembang dari 15% menjadi 5%. Basuki Cahayapurnama menolak mengabulkan permintaan DPRD karena dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi. Soal angka diputuskan di gubernur. Dia terakhir masih mau, saya nggak ngerti kenapa dia nggak mau paripurna. 3-4 kali saya datang nggak ada orang. Saya nggak tahu alasannya apa. Apakah dugaan orang duitnya nggak merata atau apa, saya nggak tahu. Saya udah curiga, pasti ada sesuatu nih. Pasti sesuatu nyolong 15%. Karena waktu saya ketemu para pengembang, tanda tangan MOU waktu jadi wagub, mereka semua mengatakan bersedia. Ahok tetap ingin besaran 15% kewajiban untuk pengembang tercantum jelas dalam yang dikenakan Perda Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. Namun, kebijakan terkait penambahan kontribusi sebesar 15% yang dibayar oleh pengembang menuai perdebatan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sebagai fraksi dengan kursi terbesar di Legislatif DKI Jakarta menolak pembahasan lanjutan poin kebijakan yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah Raperda. Namun, bagi Ahok, penolakan kebijakan kontribusi penambahan justru akan untungkan para pengembang. Pikir udah, ini kan semua kan dia mau nggak mau bahas juga sudah ada perdanya kok. Ini kan cuma perda yang baru, ini kan kita tambah kewajiban buat pengembang. Makin nggak dibahas, pengembang makin untung. Karena pakai yang cara yang lama. Ya, yang nggak suka bilang ini ilegal, ya tuntut aja ke PT UN. Ya debatnya biar debat di pengadilan. Di antara pulau buatan yang menjadi mega proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, terdapat Pulau M yang terbesar dengan luasan 587 hektar. Pulau M bisa menjadi hunian 109.000 jiwa. Sementara yang paling kecil adalah Pulau K, 32 hektar yang letaknya menempel dengan daratan Jakarta. Pembangunan pulau-pulau ini tematik. Misalnya, Pulau A untuk pertokoan, Pulau C untuk kawasan pendidikan, rencananya ada taman burung besar di sana. Pulau D, E, F untuk pusat olahraga, dan ada rumah sakit. Pulau O, P, Q untuk industri perdagangan dan logistik. Selain itu juga akan dibangun hunian berupa apartemen, villa, serta taman bermain. Sementara 11 pengembang terlibat dalam penggarapan reklamasi. Beberapa pengembang membuat lebih dari 1 pulau buatan. Misalnya, PT Kapuk Niaga Indah yang menangani 5 pulau buatan. PT Kapuk Niaga Indah merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group. Sementara PT Muara Wisesa yang membuat Pulau G merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Group. 2 perusahaan ini telah mendapatkan izin pelaksanaan, sementara 9 pengembang lainnya baru mendapatkan izin prinsip. Tim Liputan Trans 7.